Akhirnya saya kembalikan jasad dia ke Jakarta. Sudah 1 bulan, tanggal 21 Oktober kemarin. Dan makanya saya ada di tempat ini. Saya mengikuti apa yang dia sampaikan sama saya, pesan terakhir dia. Tapi sebelumnya 2 bulan, tanggal 21 Agustus dia sudah memesan sama saya, dia sudah menyampaikan sama saya kalau dia akan dipanggil pulang pada bulan Oktober. Dia menyuruh saya untuk beli tiket pesawat, saya tidak beli. Karena saya tahu sikon di Jakarta corona katanya zona merah. Tapi kalau kita di sana itu bebas. Jadi saya tidak membeli dia tiket. Akhirnya dia memesan sama saya, kalau Tuhan panggil dia pulang di sana, kembalikan jasad dia ke Jakarta dan dikubur dan dimakamkan di Santiago Hills. Pada tanggal 21 dia meninggal, tanggal 22 Oktober saya bawa jenazahnya. Dan hingga pada saat ini, seharusnya tanggal 18 kemarin saya udah harus kembali ke Namlea, Pulau Buru. Akhirnya tiket saya harus batal. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi jemaat di tempat ini. Amin. Tuhan mau. Sebelumnya itu Bapak Gembala sudah menyampaikan sama saya, tolong mampir ke tempat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang saya tidak bisa janji, Pak. Saya udah beli tiket tanggal 18 kemarin. Tapi Tuhan mau supaya saya menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Saya bilang, Tuhan, saya udah beli tiket tanggal 18. Saya harus kembali ke Namlea. Karena jemaat di sana lagi menunggu. Mereka sering tanya kapan kembali, kapan kembali. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. 3 kali saya rapid test, ketiga-tiganya itu dinyatakan reaktif. Berarti saya tidak bisa pulang, karena harus pakai hasil itu baru bisa naik pesawat pulang. Akhirnya saya buat perjanjian sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau kehendaki supaya saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya, saya bersedia. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu. Dan saya akan kembali nanti untuk Minggu besok. Jadi saya udah pesan tiket untuk hari Rabu besok. Dan pada saat rapid test yang ketiga kali hasilnya reaktif, sebelumnya ketiga kali saya buat perjanjian sama Tuhan seperti itu. Akhirnya saya bilang saya tidak ada gejala apapun, dokter. Dokter bilang iya, hasilnya reaktif, belum tentu corona, belum tentu kena COVID katanya. Di swab. Akhirnya saya swab. Maaf ya. Ya, betul. Akhirnya saya swab. Pada saat saya swab hari Kamis tanggal 19, hasilnya itu keluar tanggal 20 hari Sabtu. Saya berencana kalau tanggal 19 hasil rapid test saya non reaktif, berarti tanggal 20 saya bisa pulang. Ternyata hasilnya juga tetap reaktif. Akhirnya disarankan untuk ikut swab. Saya ikut swab pada hari yang sama dan hasilnya keluar kemarin, hasilnya negatif. Ternyata Tuhan punya rencana. Sebelum saya kembali ke sana, saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini. Karena Tuhan begitu mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya harus batal tiket karena kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, di mana Tuhan mau berbicara kepada kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang spesial untuk kita semua dengan tema kesembuhan secara total. Kesembuhan secara menyeluruh di dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya ini yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tempat ini, yaitu saudara dan saya mengalami kesembuhan secara total. Mengapa kita
kita harus mengalami kesembuhan secara total? Karena kita manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Bukan hanya tubuh kita yang perlu kesembuhan, tetapi sesungguhnya jiwa kita juga perlu disembuhkan. Roh kita juga harus perlu untuk disembuhkan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita secara menyeluruh, harus sembuh dan pulih. Saya percaya ibadah kita saat ini tidak sia-sia, karena Roh Kudus yang akan menjamah kita semua, Roh Kudus yang akan memulihkan kita semua, dan Dia akan membuat kesembuhan total di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa kita perlu disembuhkan? Kalau orang yang sakit itu akan susah untuk maju. Kalau kita sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita akan terganggu, kita akan terhalang. Banyak hal negatif yang akan terjadi. Seperti kita ketahui, beberapa bulan ini dunia sedang bergulat dengan satu virus, yaitu virus COVID-19. Virus yang sangat kecil, yang tidak kelihatan sedikit pun oleh mata jasmani kita, tetapi menimbulkan kerusakan yang luar biasa, menimbulkan kematian, hingga terjadi resesi ekonomi. Kalau kita nonton berita-berita di seluruh dunia, itu banyak korban yang terjadi. Lebih dari virus COVID-19, lebih dari virus sakit penyakit apapun secara jasmani bisa menginfeksi tubuh manusia. Ada juga virus, ada juga masalah yang timbul dalam hati dan jiwa kita, yang juga bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dalam seluruh kehidupan kita. Ada beberapa orang yang bermasalah dengan hatinya. Karena apa? Karena kekecewaan, karena sakit hati, karena iri hati, karena dendam, dan berbagai macam hal lain. Akhirnya hidupnya menderita, kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Pernikahannya tidak bahagia, selalu hidup di dalam pergumulan yang tidak pernah berakhir. Karena apa? Ada masalah di dalam jiwanya yang perlu untuk dibereskan. Kita tidak akan bisa untuk mencapai tujuan hidup kita di dalam Tuhan kalau kita masih hidup dalam kepahitan. Kita masih menyimpan dendam, kekecewaan. Kita tidak akan bisa maju. Tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa tercapai kalau dalam hati kita ada jiwa yang terluka. Jadi hari ini kita semua perlu mengalami pemulihan. Setiap kita selalu ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang perlu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini pemulihan total terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan total terjadi dalam hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita dipulihkan sepenuhnya oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang kena virus, langsung muncul gejala-gejala yang kelihatan.
Tapi ada juga yang terjadi kena virus tapi tidak ada gejalanya. Tapi sebenarnya virus itu ada dalam tubuh. Demikian juga dengan masalah yang ada dalam jiwa kita. Masalah di dalam hati. Ketika ada masalah di dalam jiwa dan hati seseorang, ada sekilas bisa langsung kita tahu, bisa langsung kelihatan. Kita bisa lihat orang lain, kita bisa melihat kehidupannya. Langsung kelihatan dengan apa? Pada saat menghadapi masalah, langsung bereaksi. Amarah muncul, kata-kata kotor keluar dari mulut. Itu yang kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan. Kayaknya dari luar itu biasa-biasa saja. Dari luar itu baik-baik saja keadaannya. Tapi yang kelihatannya baik-baik saja bukan berarti tidak ada masalah dalam hati. Bukan berarti tidak ada masalah di dalam jiwa. Kayaknya oke-oke saja, tetapi di dalam bisa remuk hatinya. Di dalam bisa hancur, sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hatinya. Lakukan sesuatu cepat capek, ada masalah dalam jiwanya. Langsung meledak, tidak terkontrol. Itu orang-orang yang ada masalah dalam hati, yang perlu untuk dipulihkan oleh Tuhan pada saat ini. Ada orang yang masalah juga dalam hati dan jiwa, sering mimpi buruk. Ada juga yang susah untuk tidur karena ada masalah di dalam jiwa. Mau tidur susah. Kadang merasa kesepian, merasa tidak ada yang peduli sama kita. Ada perasaan-perasaan tertekan. Itu karena jiwanya lagi sakit, yang perlu untuk dipulihkan pada saat ini. Kita mau lihat bagaimana caranya kita bisa mengalami kesembuhan secara total dalam hidup kita. Tidak lain hanya dengan firman Tuhan. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Saya minta supaya kita bersama-sama membaca kebenaran firman ini. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Di sini di ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan peduli bukan sama tubuh kita saja, tapi Tuhan peduli sama jiwa kita. Dia begitu peduli sama jiwa kita. Kita akan lihat. Yang pertama, buanglah segala sesuatu yang kotor. Di sini disuruh dibuang segala yang kotor. Apa yang kotor dalam hati kita? Apa itu yang kotor dalam jiwa
supaya kita membuang semua itu. Bukan kita menyimpan dalam hati, bukan kita merasa sayang untuk membuang semua itu, tapi Tuhan mau itu sampah dalam hidup kita yang harus kita buang. Itu menjadi sampah dalam jiwa kita yang harus kita buang. Kekecewaan, kepahitan, iri hati, kemarahan, rasa bersalah, tidak mau mengampuni, rasa tidak aman. Itu bukan hal-hal yang dari Tuhan. Itu bukan hal-hal yang positif. Nasihat firman Tuhan untuk kita saat ini, buang semuanya itu. Tinggalkan semuanya itu. Tanggalkan semuanya itu dari hidup kita. Kita lihat lagi dalam Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan mau supaya kita membuang semua itu dari hidup kita, dari hati kita. Jadi jika saudara mau mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam hidupmu, nomor 1, ambil keputusan untuk buang semuanya itu. Hal-hal yang kotor dari dalam hatimu, dari dalam jiwamu. Jangan sayangkan itu, karena itu menghambat kehidupanmu di dalam Tuhan. Itu menghambat pengiringanmu dalam Tuhan. Itu menghambat rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Semua itu menghambat perjalanan hidupmu yang lebih dan lebih lagi yang sudah Tuhan siapkan untuk hidupmu. Tanggalkan semuanya itu. Buang semuanya itu. Karena itu merusak jiwa, merusak tubuh, merusak hati. Dan hal yang kedua, terimalah dengan lemah lembut firman Allah. Kita harus terima dengan lemah lembut firman Allah. Jangan firman Allah yang datang kepada kita dengan teguran, dengan hal yang keras, kita keraskan hati. Firman Allah tidak akan bekerja dengan bebas dalam hati. Tapi firman Tuhan katakan, terimalah dengan lemah lembut firman Allah. Karena firman itu adalah obat bagi jiwa kita. Karena firman Tuhan adalah obat bagi hati kita. Kebenaran firman Tuhan sanggup untuk memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita. Kebenaran firman Tuhan sanggup untuk menyembuhkan hati dan jiwa kita yang luka. Jadi kalau kita mau mengalami kesembuhan dalam hati dan jiwa kita, Alkitab katakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Kalau kita mau mengalami kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidup kita, terima firman itu dengan lemah lembut. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau saudara sedang mengalami kekecewaan, terima firman Tuhan dengan kasih Allah. Ketika kita menerima rema tentang pengampunan yang dari Tuhan,
maka kasih Allah akan mengalir dalam hati kita. Ketika kasih dan pengampunan mengalir dalam hati kita, maka hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Kekecewaanmu dilenyapkan oleh Tuhan. Engkau dimerdekakan dan hatimu menjadi baru yang Tuhan berikan kepadamu. Hati yang penuh dengan kasih, kuncinya terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Kalau kita lagi dicekam oleh rasa takut, kita harus mendengarkan khotbah yang membangkitkan iman kita. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan 7 orang benar jatuh, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali kita akan bangkit kembali. Karena apa? Tuhan menopang hidup kita. Jadi hal yang kedua, terimalah dengan lemah lembut firman Allah dalam hidup kita. Kalau saudara menerima firman Tuhan dengan iman, saudara menerima firman Tuhan tentang keberanian dan roh yang menyala-nyala, dan firman itu kena di hati dan jiwamu, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran akan menjadi lenyap di dalam nama Yesus. Itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara terikat dengan dosa-dosa tertentu, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan pornografi, saya mau katakan kalau Anda mau sembuh dan pulih, kuncinya firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup untuk memerdekakan kita. Terima firman tentang kelepasan, kemerdekaan. Kalau engkau mau bebas, merdeka di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk memerdekakan kita dari segala ikatan dosa apapun juga yang membuat kita jatuh bangun di dalam mengiringi Tuhan. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dilepaskan, segala ikatan dilepaskan, segala penyakit disembuhkan, segala kutuk dihancurkan, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan dan kelepasan. Karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Dan hal yang ketiga, kalau kita mau mengalami kesembuhan secara total, secara menyeluruh dalam hidup kita, bukan saja terima firman dengan lembut, tapi tanamkan firman Allah itu di dalam hati kita. Tanamkan firman Allah di dalam hati kita. Jadi firman yang kita terima itu harus tertanam dan berakar di dalam jiwa kita. Mengapa banyak orang tidak mengalami kuasa firman Tuhan? Kenapa itu bisa terjadi dalam hidup? Karena firman yang diterima cuma sambil lewat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Baru mendengar khotbah sebentar, kalau ditanya khotbah apa, sudah lupa. Itu yang sering terjadi. Cuma sambil lewat, sambil lalu firman Tuhan. Itu sebabnya firman Allah tidak punya akar. Firman Allah tidak punya akar, maka saudara tidak mengalami kuasa sepenuhnya dari firman Allah itu sendiri. Karena tidak berakar, tidak tertanam dalam hidup, sehingga kita tidak mengalami kuasa yang luar biasa dari firman itu. Karena firman itu tidak tertanam dan berakar dalam jiwa kita. Bagaimana caranya firman Allah tertanam dalam hati dan jiwa kita? Renungkan firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Itu di dalam Mazmur 1 ayat 2. Kalau kita mau supaya firman itu tertanam dan berakar di dalam roh dan jiwa kita, sehingga firman itu menjadi hidup dan nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena pada saat kita renungkan firman siang dan malam, maka firman Allah yang kita dengar masuknya sampai ke hati. Terus semakin direnungkan, masuk dan sampai ke jiwa kita dan roh kita. Begitu firman Allah mengambil alih dalam hati, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, maka saat firman Allah itu tertanam dalam hidup kita, kemerdekaan terjadi dalam hidup kita. Firman Allah menyembuhkan segala sakit hati kita, memulihkan segala hidup kita. Firman Allah membuat yang tidak ada menjadi Allah. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Itu kuasa dari firman yang tertanam dan berakar dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami janji-janji firman Tuhan, kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita mau mengalami itu dalam hidup kita, renungkan firman itu siang dan malam. Hidup dan berjalan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat, kita akan menyaksikan, kita akan mengalami kuasa dari firman itu sendiri nyata dalam hidup kita. Dan hal yang keempat dikatakan tadi di dalam Yakobus 1 ayat 22, menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan. Karena firman yang sudah masuk kita terima tadi, kemudian tertanam dan berakar, maka firman Allah itu yang akan menguasai hidup kita. Firman Allah itu yang akan memenuhi hidup kita. Begitu firman Allah memenuhi hidup kita, maka ada sesuatu yang mengalir keluar dari dalam hati kita. Apa yang mengalir dari hati kita? Kata-kata kita akan berubah. Kalau firman sudah penuh dalam hati kita, setiap perkataan kita mulai berubah. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu semua dari hati. Jadi kalau firman Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita, sudah tertanam dan berakar dalam hidup kita, perkataan kita berubah. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatimu merenungkan firman, dan firman itu sampai tertanam dalam hati kita, maka meluaplah. Yang meluap pasti firman Tuhan. Kata-katanya pasti berubah. Tidak ada perkataan persungutan. Tidak ada kata-kata yang kotor lagi yang keluar dari mulut kita. Tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang keluar dari setiap perkataan kita. Karena firman itu sudah menguasai hati kita, roh kita, jiwa kita. Sehingga yang keluar adalah perkataan firman. Kalau kita sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya katakan saya sudah sembuh. Perkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat kuasa firman Tuhan itu
hati kita sudah dipulihkan, maka kita akan mengalami kasih Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar pasti perkataan yang merubah hidup orang lain, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan orang lain, bukan perkataan-perkataan yang meruntuhkan orang lagi, bukan perkataan-perkataan yang mencaci maki orang, bukan perkataan-perkataan yang negatif yang membuat orang menjadi kecewa atas kita. Tapi kalau firman Tuhan sudah berkuasa dan menguasai hidup kita, perubahan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Perkataan yang Tuhan katakan, kalau firman sudah menguasai hati pikiran kita, kita tidak mengeluh lagi, tetapi kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah diterima. Saya sudah dipanggil untuk menjadi anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang sudah Engkau berikan bagiku. Kita bisa mengucap syukur di dalam segala perkara dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita bisa bersyukur karena kita sudah disegarkan oleh Tuhan Yesus, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Kita bisa bersyukur di dalam apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau firman sudah menguasai hati pikiran kita, termasuk tindakan kita akan berubah, yaitu tindakan iman. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi kita harus lakukan, kita harus kerjakan itu di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan bukan cuma di dalam kata-kata kita saja, tapi lakukan itu di dalam tindakan kita sehari-hari. Kita melangkah dengan tindakan iman kita dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita menerima petunjuk dari Tuhan, kita lakukan dengan iman, maka kita akan melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu dinyatakan dan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya hari ini sementara firman Tuhan dibagikan, Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati kita. Hati yang terluka, Tuhan akan hancurkan semua keterikatan dari dosa apapun juga. Tuhan akan mengangkat setiap beban yang ada di hati saudara. Mulai saat ini juga Roh Kudus yang akan memerdekakan saudara dari semua letih lesu akan dilenyapkan kesengsaraan. Tuhan angkat, Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Tuhan memanifestasikan kuasanya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita dibaharui, hidup kita dipulihkan saat ini, hidup kita disembuhkan saat ini. Firman Tuhan akan bekerja di dalam hati saudara saat ini. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, terima kebenaran firman ini. Karena firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan menegur kita, karena Dia mengasihi kita. Makanya saya katakan tadi, karena Dia begitu mengasihi saudara di tempat ini, saya yang harus kembali. Saya sudah beli tiket itu semua batal. Karena Tuhan punya rencana yang indah
untuk jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan mau memulihkan saudara di tempat ini. Tuhan mau membebaskan saudara di tempat ini. Tuhan mau melepaskan saudara dari segala ikatan apapun juga di tempat ini. Tuhan mau saudara bebas merdeka di dalam mengiring Dia ke depan. Itu yang Tuhan mau. Dan kita lihat lagi Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kisah di mana bangsa Israel mengalami kuasa Tuhan. Mereka berjalan 3 hari di padang gurun dan mereka tidak mendapat air. Pada saat mereka sampai di Mara, mereka juga tidak bisa minum air. Karena apa? Airnya pahit. Dan kita lihat sekarang bagaimana cara Tuhan membuat air yang pahit menjadi air yang manis. Hari ini semua hati yang pahit akan Tuhan buat menjadi hati yang manis. Hari ini semua jiwa yang pahit akan disembuhkan menjadi jiwa yang manis. Hari ini semua hubungan keluarga yang pahit Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, menjadi keluarga yang manis kembali. Mari kita lihat cara Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Keluaran 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Pada saat bangsa Israel bersumur-sumur karena mereka kehausan 3 hari tidak minum. Di situ Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Jadi bagaimana caranya Tuhan mengubah air yang pahit sehingga jadi manis? Tuhan memberikan rema sama Musa, yaitu sepotong kayu. Lemparkan itu ke dalam air. Tuhan katakan, dan ketika rema itu diterima oleh Musa, dan kemudian Musa mengambil sebatang kayu itu, kemudian dilemparkan kayu itu ke dalam air, maka Alkitab mencatat mujizat terjadi. Air yang pahit menjadi air yang manis. Dengar baik-baik saudara, sepotong rema saja dari Tuhan sanggup untuk menyembuhkan hatimu. Sepotong rema dari Tuhan sanggup untuk memulihkan pernikahan keluargamu. Anda mendapat sepotong rema saja dari Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan masa depanmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan hati dan jiwa yang pahit jadi hati dan jiwa yang manis. Ini kuasa dalam firman Tuhan, karena rema punya kuasa yang besar. Sepotong rema saja yang Anda terima hari ini dari firman Tuhan yang disampaikan, hatimu akan dibaharui, jiwamu akan disegarkan kembali, yang pahit jadi manis. Satu rema firman Tuhan hari ini akan merubah perjalanan hidupmu yang pahit menjadi manis. Tuhan akan menyegarkan dan memulihkan seluruh kehidupan. Dan kita lihat lagi Keluaran 15 ayat 27.
Sesudah mereka mengalami berbagai macam hal-hal kehausan di dalam hidup mereka, rema Tuhan ini mengubahkan yang pahit menjadi manis. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bergemalah mereka di sana di tepi air itu. Tadinya setelah mereka sampai di mana mereka mendapatkan air yang pahit yang tidak bisa diminum. Tetapi ketika pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, semua Tuhan bereskan itu. Tuhan bawa mereka dari mana? Menuju ke Elim. Hari ini ada orang-orang di sini yang menangkap sepotong rema ini. Tuhan bawa hidup saudara masuk ke Elim. Dan kita lihat ada apa di Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jika engkau sudah melewati semua itu, kepahitan Tuhan ubah menjadi kemanisan dalam hidupmu. Apa yang engkau akan dapat? Tuhan akan membawa engkau lebih lagi ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Kalau hati saudara sudah disembuhkan, jiwamu sudah dipulihkan, maka 12 mata air akan mengalir dalam hatimu. 12 mata air akan mengalir dalam jiwamu. Ada mata air sukacita, ada mata air damai sejahtera, ada mata air yang membawa kesejukan di dalam hidupmu. Ada mata air apa? Engkau menjadi teladan, engkau menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ada mata air yang mengalir dari dalam hatimu keluar. Ada kelembutan dari setiap perkataanmu yang membangun dan menguatkan orang lain. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dan mengalir dari dalam hatimu. Itu ada mata air yang mengalir di dalam hidupmu. Kalau ada mata air kehidupan itu mengalir dalam hidupmu, akan melimpah keluar. Orang-orang yang ada di sekitarmu akan merasakan dampak yang luar biasa itu di dalam kehidupan. Engkau akan membawa dampak, engkau akan membawa virus yang baik untuk mempengaruhi orang lain yang ada di sekeliling. Dan melalui hidup saudara, banyak orang akan dipulihkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang ketakutan Tuhan berikan imanmu bangkit saat ini kembali. Ketakutan akan dilepaskan. Lewat hidup saudara, kemerdekaan terjadi. Karena ada aliran air yang mengalir dari dalam hidupmu, yang orang lain di sekelilingmu bisa menikmati semua itu. Ada mata air dalam jiwa saudara, sehingga terimpartasi kepada jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang Tuhan rindu untuk diselamatkan. Saudara bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita lihat 70 pohon korma. Kalau kita lihat 70 pohon korma, tidak akan cukup untuk 2 juta orang Israel. Tapi apa yang Tuhan buat? 70 pohon korma itu bisa dinikmati oleh 2 juta orang bangsa Israel. Begitu banyak 2 juta orang menikmati 70 pohon
korma. Itu yang Tuhan lakukan. Pohon korma berbicara tentang kelimpahan dan mujizat Tuhan. Apa yang dikatakan mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengerjakan semua itu. Kalau saudara mengalami pemulihan hari ini, jiwa saudara dipulihkan, hati saudara disembuhkan, maka Tuhan akan membawa saudara sampai di Elim, sampai di mana tempat kelimpahan terjadi, mujizat terjadi, bahkan mujizat yang melampaui segala akal dan pikiran terjadi atas hidupmu saat ini. Amin. Saya mengundang yang main musik. Kita mau angkat pujian. Saya jemput saudara untuk berdiri. Rohmu yang hidup, biarlah Roh Kudus yang hidup itu mengalir dalam hati kita, dalam jiwa kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu saat ini. Tuhan mau supaya engkau membuang segala kotoran apapun yang ada di dalam jiwamu. Tuhan mau supaya engkau membuang segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hatimu, dalam jiwamu. Tuhan mau pulihkan engkau saat ini. Jangan keraskan hatimu. Buang semuanya itu, sehingga engkau mengalami mujizat dan pemulihan Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hidupmu saat ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
Ada pengampunan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau layak, hanya Engkau saja yang layak. Terima segala pujian kami, hanya Engkau saja yang layak. Dipuji dan disembah, diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu yang mengubahkan seluruh hidup kami dan telah memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ya Roh Kudus. Terima kasih. Jika ada di antara saudara yang masih menyimpan dendam, masih punya musuh, ingat firman Tuhan berkata, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan orang-orang di sekeliling kita, musuh kita bukan orang tua kita, saudara kita, teman kita, tapi musuh kita adalah roh-roh penguasa penghulu roh-roh di udara. Musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika ada di antara saudara yang masih mempunyai musuh jasmani, masih menyimpan dendam, Tuhan mau pada saat ini Anda mau supaya berkata, Tuhan ampuni saya, dan katakan, karena saya sudah membenci orang yang Anda tahu siapa yang Anda benci, sebutkan namanya. Minta Tuhan untuk mengampunimu karena sudah membenci orang itu. Lepaskan berkat untuk orang itu, katakan Tuhan, aku mengampuni orang itu dan memberkati dia. Biar berkat itu juga mengalir atas hidupmu, sehingga tidak ada hambatan apapun dalam hidupmu, dalam rencana Tuhan atas hidupmu. Lepaskan pengampunan, bebaskan rohmu dari segala hal-hal yang kotor. Bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu dari segala hal-hal yang kotor, sehingga engkau dengan bebas mengiring Tuhan, sehingga engkau dengan bebas melayani Tuhan, sehingga terjadi dan terlaksana rencana Tuhan atas hidup. Lepaskan pengampunan. Roh Kudus akan ingatkan saudara, bereskan pada hari ini. Jangan menyimpan dendam, tapi lepaskan pengampunan.
Segala yang kotor telah diangkat dari jiwa kami. Kami bersyukur Engkau telah mengangkat segala kelemahan kami, segala sakit penyakit kami. Engkau telah mengangkat semuanya. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pemulihan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau amat sangat baik bagi kami. Dan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan dan kerjakan bagi umat-Mu di tempat ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu, apa yang Engkau mau nyatakan kepada umat-Mu di tempat ini. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap roh mereka, jiwa mereka Tuhan, sehingga itu terinterpretasi dalam seluruh kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk pemulihan yang sudah terjadi tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan yang sudah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk perkara-perkara yang luar biasa yang sudah Engkau kerjakan di tempat ini bagi umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih hanya kepada-Mu Bapa. Hanya pujian, syukur dan terima kasih kepada-Mu atas segala kedahsyatan yang Kau kerjakan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas segala